Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kembali kita bersua dalam program Pelita Hati di TV Tabalong. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan keredaannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Salawat serta salam marilah juga kita sampaikan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga yaumil akhir nantinya. Pemirsa program Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah. Hari Jumat ada yang menyebut sebagai hari raya bagi umat Islam. Disebut juga Sayyidul Ayyam, penghulu para hari. Karena hari Jumat merupakan hari yang paling baik di antara hari-hari yang baik. Semua hari dalam ajaran agama Islam adalah hari yang baik, dan di hari Jumat merupakan hari yang terbaik di antara hari-hari yang baik tadi. Kenapa hari Jumat istimewa? Karena hari Jumat dipenuhi keberkahan sehingga mempunyai dibanding hari yang lainnya. Para pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah, di antara fadilat atau keutamaan dari hari Jumat adalah Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, dan Nabi Adam alaihissalam juga diturunkan ke bumi di hari Jumat, dan wafat beliau pun di hari Jumat. Memiliki banyak peristiwa hari Jumat tersebut, maka banyak sekali keistimewaan, di antaranya tadi dengan terciptanya manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pada hari Jumat juga ada waktu yang mustajab untuk kita berdoa, yang mana Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku maka akan aku kabulkan. Di hari Jumat ini waktu yang sangat banyak diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin doanya bisa lekas diijabah, lekas dikabulkan dengan memperbanyak doa di saat hari Jumat. Kemudian di hari Jumat pahala juga dilipat gandakan. Tiap-tiap amalan yang dilakukan di hari Jumat akan dilipat gandakan 70 kali kebaikan. Maka berlomba-lombalah
kita untuk memperbanyak ibadah di hari Jumat ini, dan ditambah juga dengan amalan-amalan sunnah seperti perbanyak mengucap dan membacakan sholawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Karena dengan memperbanyak sholawat, maka itu akan mendekatkan diri kita kepada beliau, dan dengan dekatnya seorang hamba kepada yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW, maka akan memudahkan kita juga untuk semakin dekat kepada Rabb kita, yaitu Allah, Tuhan kita. Maka perbanyaklah salawat di hari Jumat, karena dilipat gandakan pahala tadi. Juga ibadah-ibadah lainnya, terutama ibadah wajib, jangan pernah ditinggalkan, karena keutamaan di hari Jumat ini terutama bagi laki-laki, yaitu bapak-bapak, remaja, dan terutama orang-orang yang sudah balik, untuk melaksanakan sholat Jumat, yang mana sholat Jumat hanya bisa dikerjakan pada hari Jumat khusus yang dilakukan di siang atau tengah hari berjamaah, bisa dilakukan di masjid, dan terutama memang di masjid ya. Para pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah, di antara keutamaan hari Jumat, selain dilipat gandakannya pahala, hari Jumat juga merupakan hari yang mana ada tercantum di dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Jum'ah. Dan hari Jumat juga diriwayatkan nantinya itu akan terjadinya hari akhir di dunia ini, yaitu hari kiamat. Makanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengetahui tentang hal tersebut, mereka sangat khawatir. Bukan berarti kekhawatiran ini membuat orang-orang jadi pesimis dalam kehidupan, tapi malah sebaliknya jadi motivasi menjelang hari Jumat. Sebelum hari Jumat pun akan mempersiapkan diri, bila sampai waktunya hari akhir, maka harapannya akan menjadi hamba yang selamat nanti di hadapan Tuhannya, mendapatkan keredaan dan juga menginginkan keselamatan di akhirat untuk nantinya bisa menjadi penghuni surga. Para pemirsa Pelita Hati TV Tabalong dimanapun berada, jadi begitu banyaknya keutamaan dari hari Jumat ini, yang mana orang-orang di masyarakat kita kebanyakan melaksanakan hal-hal yang baik pun memilih hari Jumat, seperti ketika akan melaksanakan akad nikah, karena meyakini dengan hari yang baik, harinya penghulu para hari, maka berharap dari dimulai hari yang baik tersebut, pernikahannya pun dalam keberkahan, dilancarkan dan dimudahkan dalam menjalani kehidupan berumah tangganya. Jadi sangat baik bila kita awali sesuatu itu dari hal yang baik, dan harapannya seterusnya akan jadi baik dan menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Demikian keutamaan tentang hari Jumat, yang mana banyak sekali penjelasan dari Al-Quran dan hadis tentang keutamaan hari Jumat ini, dan itu bisa jadi pedoman buat kita memuliakan hari ini, yaitu hari Jumat, dengan senantiasa kita melaksanakan ibadah lebih giat lagi, lebih meningkatkan lagi, terutama ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan
Kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. Pertanyaan yang disampaikan dari pemirsa Pelita Hati TV Tabalong, ada yang menanyakan apakah orang kafir yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat akan mendapatkan husnul khatimah. Ya, dalam Islam husnul khatimah merujuk kepada akhir kehidupan yang baik dan diakhiri dengan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai pertanyaan tadi, maka jawabannya tidak. Karena husnul khatimah secara khusus merujuk kepada orang-orang yang beriman dan meninggal pun dalam keadaan beriman serta dalam keadaan beramal soleh. Hari Jumat memang dianggap sebagai hari istimewa dan memiliki keutamaan yang mana beberapa hadis menyebutkan bahwa siapa saja yang meninggal pada hari Jumat ataupun malam Jumat akan dilindungi dari fitnah kubur. Namun ini diperuntukkan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan untuk orang yang tidak beriman. Maksudnya orang yang dalam keadaan kafir atau dalam keadaan berbuat maksiat, walaupun dia secara agamanya dia beragama Islam. Orang yang beriman insya Allah akhir kehidupannya akan menemui yang namanya husnul khatimah. Tapi kalau orang yang tidak beriman, walaupun dia meninggal di hari Jumat ataupun malam Jumat, atau orang tersebut dalam keadaan berbuat maksiat, nauzubillahi min dzalik ya, tetap dia akan mendapatkan tempat yang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Bukan berarti otomatis karena keistimewaan hari Jumat maka dia pun mendapatkan kebebasan dari siksa kubur tadi atau mendapatkan predikat sebagai seorang yang mati dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi dengan begitu maka keistimewaan hari Jumat ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang memang mengagungkan hari Jumat dengan keimanannya, dengan ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dengan dia rajin mengamalkan segala sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pertanyaan tadi. Dikatakan bahwa dilipat gandakannya segala sesuatu kebaikan di hari Jumat. Nah, apakah keburukan yang dilakukan pada hari Jumat pun akan dilipat gandakan juga? Baik, pertanyaan tentang apakah segala sesuatu kebaikan di hari Jumat itu dilipat segala sesuatu di hari Jumat kita ketahui dilipat gandakan. Apakah juga keburukan dilipat gandakan pada hari Jumat tersebut? Baik, pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana dilipat gandakan pahala bagi setiap orang yang melaksanakan ibadah di bulan tersebut. Dan sebaliknya, orang yang melakukan dosa maksiat di bulan Ramadan, maka dia pun akan mendapatkan dosa lebih dari dia melakukan di luar daripada bulan Ramadan. Begitu juga ketika kita beribadah di tanah suci, itu ibadah kita dilipat gandakan. Dan ketika kita melakukan dosa di tanah suci, maka apa yang kita lakukan tersebut, dosa itu juga mendapatkan balasan yang lebih daripada di luar dari tempat suci, seperti tempat suci di tanah suci Mekah dan Madinah. Jadi
mengenai hari Jumat, apakah yang dilakukan seseorang berupa dosa, maksiat, dan keburukan itu juga dilipat gandakan ataukah tidak? Kalau kita merujuk dari apa yang kita sampaikan tadi, bagaimana kemuliaan bulan Ramadan, ketika orang memuliakannya dengan ibadah, maka dilipat gandakanlah pahala untuk dirinya, tapi sebaliknya begitu juga. Dan untuk hari Jumat pun, karena hari Jumat merupakan hari yang mulia, maka hendaklah apa yang dilakukan di hari Jumat itu, segala sesuatu itu adalah hal-hal yang mendatangkan kebaikan. Hindarkan hal-hal yang keburukan, karena kita tidak tahu apakah keburukan itu akan malah lebih banyak lagi dilipat gandakan dari hari selain hari Jumat. Maka perbanyaklah kebaikan, jangan lakukan keburukan. Dan untuk jawaban dari pertanyaan tadi, apakah keburukan juga dilipat gandakan di hari Jumat, maka semuanya itu adalah ketentuan dari Allah. Wallahu alam, tapi kita bisa merujuk dari apa yang kita ketahui, keutamaan ibadah di bulan Ramadan tadi dan di tempat-tempat suci yang dilipat gandakan pahala. Demikian yang bisa dijawab dari pertanyaan kedua. Kemudian Bu, yang ketiga Bu, salahkah apabila kita terkesan mengagungkan hari Jumat secara berlebihan, yaitu dengan giat beribadah, melakukan amalan dan lain-lain di hari itu saja, sedangkan di hari lainnya biasa saja? Baik, salahkah apabila kita terkesan mengagungkan hari Jumat secara berlebihan, fanatisme di hari Jumat, kemudian lebih giat beribadah, melakukan amalan, segala kebaikan di hari itu saja, sedangkan di hari lain malah biasa-biasa atau agak malas lah. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini, sebaiknya hendaklah dalam beribadah kita tidak hanya di waktu tertentu saja, terutama ibadah fardu, ibadah wajib yang tidak boleh kita tinggalkan. Jangan sampai ketika kita berpikiran, karena hari Jumat ini yang lebih utama dan hari Jumat ini dilipat gandakan pahala, maka sholat fardunya Jumat aja. Itu keliru. Jadi jangan sampai seperti itu. Yang wajib dilakukan setiap hari, setiap waktu, jangan pernah ditinggalkan. Dan kemudian di hari Jumat ini, ketika kita mengetahui bahwa memiliki banyak sekali kemuliaan, keistimewaan, maka boleh-boleh saja kita lebih perbanyak amal kebaikan, amal ibadah dengan konsisten, yaitu istiqomah. Misalkan amaliyah tambahan, bacaan zikir, bacaan sholawat, kemudian juga membaca Al-Qur'annya ditambah, mungkin hari biasa cuma berapa ayat, ketika hari Jumat lebih bisa memperbanyak. Begitu juga dengan kita baca salawat yang mungkin hari biasa cuma beberapa yang bisa kita baca, tapi di hari Jumat ini kita tingkatkan lebih banyak lagi bacaan salawatnya, bacaan zikirnya untuk mengingat Allah. Karena dengan demikian kita memuliakan hari Jumat itu adalah sesuatu yang baik, tapi tidak mengesampingkan hari-hari di luar hari Jumat, terutama dalam hal beribadah. Demikian. Terakhir pula, Okay. apakah ada waktu yang mustajab untuk berdoa pada hari Jumat? Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada doa tertentu ya yang mustajab di hari Jumat? Nah, di dalam hadis disampaikan dari riwayat Abu Daud dan An-Nasai bahwasanya ada waktu yang mana ketika kita berdoa di hari Jumat itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di akhir waktu asyar. Jadi sesudah kita melaksanakan
ibadah sholat asar, perbanyaklah doa di saat itu. Dan tidak menepikan dalam waktu lain pun di hari Jumat bisa kita melakukannya, karena doa itu ibadah, senjatanya seorang yang beriman. Maka lakukanlah doa itu sesering mungkin, bukan hanya di waktu-waktu tertentu, tapi harapannya ketika kita mengetahui ada hadis Nabi yang menyampaikan waktu ini waktu yang pas, maka di waktu itu kita lebih fokus lagi untuk memperbanyak doanya. Dan tambahan juga disampaikan di hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika imam duduk di antara dua khutbah setelah sholat Jumat, itu juga merupakan doa yang mustajab, dipanjatkan. Dan insya Allah karena kita mengetahui apa yang sudah disampaikan oleh Allah, segala doa itu akan diijabah. Doa-doa kita itu akan menjadi ibadah bagi kita, menjadi amal kita, bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat menjadi syafaat buat kita. Dengan doa akan membawa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keredaannya. Demikian jawaban dari pertanyaan pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan tausiah pada hari ini, dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.